Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat dalam beribadah, khususnya di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan yang mulia ini. Sebelum kita mulai kajian kalbu pada hari ini, sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam kajian kalbu pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, dengan harapan semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya perwakilan dari guru agama SMP Salahuddin, nama saya Bapak Amir, akan menyajikan kajian jelang buka puasa ini atau yang biasa kita sebut kalbu dengan tema 4 pesan Nabi Muhammad agar mudah masuk surga. Surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat. Namun tidak semua orang bisa mudah masuk surga. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan resep agar mudah masuk surga. Ada 4 cara untuk kita agar mudah masuk surga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam, yang artinya tebarkanlah salam perdamaian, berikanlah makanan, bersilaturahmilah, dan sholatlah dikala orang-orang sedang tertidur, maka masuklah engkau ke dalam surga dengan damai. Yang pertama afsyus salam, yang artinya tebarkan salam perdamaian. Salam di sini adalah mengucapkan salam dengan bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berarti keselamatan, rahmat, dan barokah dari Allah semoga tercurahkan untukmu. Orang yang senantiasa mengucapkan salam kepada saudaranya berarti dia sudah menebarkan perdamaian dan kasih sayang kepada sesama saudaranya. Yang kedua dengan cara at'imut ta'am, saling memberikan makanan. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan orang yang suka memberi makanan kepada orang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar, yang artinya orang yang dermawan, termasuk di dalam ini orang yang suka memberi makanan kepada orang lain, itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan surga, orang yang dekat dengan manusia, dan orang yang jauh dari api neraka. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang suka memberi makanan kepada orang lain, maka dia akan dekat dengan Allah dan dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan yang mulia ini, Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, yang berbuka puasa, maka orang yang memberikan makanan tersebut atau yang memberikan takjil, dia akan mendapat pahala sebesar mereka yang berpuasa yang memakan takjilnya, dan tidak mengurangi pahala dari mereka sedikit pun. Dari situ kita tahu bahwa marilah kita senantiasa kita suka untuk berbagi makanan kepada orang lain
Karena orang yang suka berbagi makanan akan dekat dengan Allah dan Allah akan memberikan surga kepadanya. Yang ketiga, wasilul arham, yakni menyambung tali silaturahim. Orang yang suka menyambung tali silaturahim, maka dia adalah orang yang disukai Allah, orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kebaikan, diberikan rizki, dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada suatu kaum yang dimana di tengah-tengah kaum itu ada orang yang suka atau ada orang yang memutus tali silaturahim. Lebih-lebih di hari raya yang akan tiba ini nanti, sebagai momentum kita semua untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nabi Muhammad bersabda, ketika ada dua orang mukmin yang saling bertemu dan saling bersalaman, maka dosa-dosanya akan berguguran sampai keduanya terpisah. Oleh karena itu, marilah kita saling menjalin tali silaturahim, saling memaafkan satu sama lain, saling meminta maaf, dan semoga Allah menempatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, yakni wasallu wan nasu niyam. Salatlah ketika orang-orang sedang tertidur. Salat yang dimaksud di sini adalah salat malam, seperti salat tahajud, salat witir, salat hajat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah, salat tahajudlah engkau sekalian sebagai tambahan pahala bagimu. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia untukmu di sisinya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salat malam, salat tahajud akan memberi kita tempat yang mulia di sisi Allah. Tempat yang mulia di sisi Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tahajud, salat malam merupakan salat yang berat bagi mereka yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ikhlas beribadah karena Allah ta'ala akan diberikan kemudahan dalam menjalankan salat malam seperti salat tahajud, salat witir, dan salat hajat dan lain sebagainya. Yang terakhir, tadkhulul jannata bisalam. Ketika kita bisa melaksanakan 4 resep dari Nabi Muhammad tersebut, maka kata Nabi, masuklah engkau ke dalam surga dengan damai. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, dan kita mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, perwakilan dari guru PAI SMP Salahuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.